adik-adik, salam. Apa kabarnya? Ya, kakak yakin kabarnya yang di rumah adik-adik semuanya sehat. Nah, sekarang kakak mau tanya kakak-kakak sekolah hari Minggu yang ada di sini ya. Apa kabarnya kakak-kakak? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik, senang sekali kakak-kakak sekolah hari Minggu Gereja Parapah bisa mengajak adik-adik untuk sekolah hari Minggu meskipun hanya di rumah saja. Tapi kakak yakin dan percaya adik-adik setia untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul Halo, Hello, Ola Ola. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Lili. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, pakailah kami supaya kami boleh memuji-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan menyertai sekolah minggu online ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku masih semangat ya? Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan kembali dengan judul T-A-A-T, taat. Mari kita nyanyikan.
Adik-adik, sekarang kakak ada sedikit permainan ya. Kalau kakak berkata halo, adik-adik harus menjawab hello. Tapi kalau kakak bilang hello, adik-adik harus menjawab halo. Nah, sekarang kita coba ya. Halo. Hello. Hello. Halo. Hello, hello. Halo, halo. Halo, hello. Halo, halo. Iya, sangat luar biasa ya adik-adik. Sekarang kakak ajak kita kembali memuji Tuhan dengan judul Alkitab Mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamat, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamat, ku suka mendengar. Adik-adik, ada satu ayat Alkitab, yaitu terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang 18 hingga yang 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang panah, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang bernoda dan tak bercacat. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Jika pada saat ini kami akan membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu untuk mengerti dan memahaminya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Nas GKE terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-17 dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian: setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguhnya akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus.
air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Adik-adikku yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Ku Jatuh Cinta Padanya, dinyanyikan 2 kali. Adik-adikku yang ada di rumah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, melewati suatu cerita animasi, marilah kita berdoa, lipatkan tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita, buat damai yang Tuhan Yesus sudah limpahkan di hati kami sekarang. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, anak-anak-Mu, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan.
Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak yakin kabar adik-adik luar biasa sehat ya. Nah, tadi sudah menyaksikan video animasi. Kita tahu bahwa video animasi tersebut bercerita tentang musnahnya kota Sodom dan Gomora dan Lot diselamatkan. Adik-adik, video animasi tadi bisa kita lihat, baca dalam Alkitab. Itu terdapat di Kitab Kejadian pasal 19 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-29. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, melalui video animasi yang sudah kalian saksikan tadi, kita belajar 4 hal. Yang pertama, melalui musnahnya kota Sodom dan Gomora mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak suka dengan perbuatan jahat. Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Oleh sebab itu, adik-adik yang ada di rumah, kita harus hidup dengan benar. Artinya, jangan sampai kita hidup menjadi anak-anak yang suka berbuat jahat. Karena Tuhan Yesus tidak suka kalau anak-anaknya berbuat jahat. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, kita belajar dari Abraham. Abraham berdoa agar kota Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan, asalkan terdapat 10 orang benar di sana. Nah, melalui Abraham mengajarkan kepada kita adik-adik, ketika adik-adik melihat teman-teman di sekitar kita melakukan perbuatan jahat, maka kita harus mendoakannya. Tujuannya agar teman-teman kita itu berubah, bertobat, menjadi anak yang baik dan tidak melakukan perbuatan jahat lagi. Dan yang ketiga, kita belajar dari Lot. Lot, walaupun ia tinggal
ya, di mana di sekitarnya banyak orang jahat, semuanya orang jahat, tapi ia tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Ia tetap menjadi umat Tuhan yang taat dan setia dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan bersama dengan istri dan kedua anaknya. Nah, mengajarkan kepada adik-adik semua bahwa ketika adik-adik melihat ya teman-teman melakukan perbuatan jahat dan mengajak adik-adik untuk ikut-ikutan berbuat jahat, maka jangan mau ya adik-adik. Kita harus belajar dari Lot, kita harus menjadi anak yang benar dan melakukan apa yang baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita melihat bahwa istri Lot berubah menjadi tiang garam. Menjelaskan kepada kita berubahnya istri Lot menjadi tiang garam karena tidak taat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi kita melihat ketidaktaatan yang dilakukan istri Lot itu karena dia merasa khawatir, ya, karena harta kekayaannya musnah sehingga membuat ia khawatir dan menengok ke belakang. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar apapun yang menjadi kekhawatiran adik-adik di rumah, apapun yang menjadi kegelisahan, bahkan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Taat menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak kurang lebih 1 meter, serta menjauhi kerumunan. Itu juga salah satu ketaatan kita dari kekhawatiran kita atas pandemi COVID-19 ini adik-adik. Bahkan ketaatan kita juga bisa kita tunjukkan kepada orang tua kita, ayah ibu kita, ketika mereka memberikan nasihat kepada kita. Jadi jangan sampai kita tidak taat ya, baik kepada Tuhan, baik juga kepada orang tua kita, dan juga kepada penerapan untuk protokol kesehatan. Karena kalau kita tidak taat, kita akan menerima akibatnya. Nah, adik-adik, biarlah melalui kesimpulan firman Tuhan tadi dapat mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang taat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana kami sudah mendengarkannya. Biarkanlah melalui video animasi tadi, kami dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan orang tua kami Tuhan, ayah dan ibu kami. Berkati kehidupan mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan mampukan mereka untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan orang tua bagi kami. Nyatakan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu, Jemaat GKI Parapah. Kiranya dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan mereka, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kesehatan dan kekuatan. Bahkan yang sedang dalam masa pendidikan, biarlah diberikan kecerdasan, sehingga mampu mengikuti setiap proses pendidikan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Tak lupa juga menyerahkan seluruh guru sekolah minggu Jemaat GKI Parapah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu dengan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Dan apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kehidupan mereka Tuhan, keluarga mereka, dan seluruh usaha pekerjaan mereka Bapa. Bahkan berkati apapun yang menjadi harapan mereka.
Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik, yang mendatangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan dengan iman kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ia adalah Allah yang penuh kasih, yang menjawab setiap doa anak-anaknya, yang dinaikkan dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur. Nas persembahan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami telah membawa persembahan kami untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi kami dan sesama kami, tetapi juga untuk pelayanan-Mu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyi bersama "Hendaklah Masing-masing Memberi" 2 kali. Dalam suka maupun duka, di atas gunung atau lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat atau percobaan, Tuhan selalu ada di sana, menemani dan tidak pernah meninggalkanmu. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami serta firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, walaupun kami ibadah online, tapi biarlah hati kami selalu percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali naikkan pujian kita. Ada satu sobatku yang setia, kita nyanyikan 2 kali. Halo adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 4M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Nah adik-adik, demikian ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.